Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya masuki materi perkembangan psikososial, di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dari Erik Hamburger Erikson. Ia adalah salah seorang teoritis ternama dalam bidang perkembangan tentang hidup. Ini juga memiliki kontribusi yang banyak dalam bidang psikologi, terutama pada perkembangan anak dan krisis identitas. Ia lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Tetapi perjalanan Erikson ke beberapa negara dan perjumpaannya dengan beberapa penggiat ilmu menjadikannya seorang ilmuwan sekaligus seniman yang diperhitungkan. Terakhir, ia menjadi pengajar pada Universitas California di Berkeley, Yale San Francisco Psychoanalytic Institute, Austin Reich Center, and Center for Advanced Studies of Behavioral Sciences. Oke, baik. Pasti kalian bertanya, apa sih itu psikososial? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikososial. Psikososial adalah istilah yang mengacu pada bagaimana kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1950 oleh seorang psikolog yang bernama Erik Erikson. Ia mengembangkan teori perkembangan psikososial yang dipengaruhi oleh teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Adapun teori psikososial Erik Erikson yaitu sebagai berikut. Istilah-istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang terjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga bisa diartikan berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Nah, setelah memahami teori perkembangan psikososial Erik H. Erikson, adapun 8 tahap perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Yang pertama yaitu tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan atau trust versus mistrust. Pada umumnya mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama, bahwa bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari pengasuh di luarnya. Kedua, bahwa bayi belajar percaya diri dan dapat percaya pada kemampuan organ-organnya sendiri untuk menanggulangi dorongan-dorongan. Ketiga, bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya sehingga pengasuh tak selalu waspada atau dirugikan. Baik, tahap yang kedua yaitu tahap otonomi dan perasaan malu dan ragu-ragu atau otonomi versus shame and doubt. Tahap ini merupakan tahap perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi dibangun di atas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik. Tahap ketiga yaitu tahap prakarsa dan rasa bersalah atau initiative versus guilt, yaitu tahap perkembangan psikososial ketiga yang berlangsung selama tahun-tahun prasekolah. Pada tahap ini anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menentang lingkungannya. Baik, tahap yang keempat yaitu tahap kerajinan dan rasa rendah diri atau industry versus inferiority. Tahap ini merupakan tahap psikososial keempat yang berlangsung kira-kira pada tahun-tahun sekolah dasar. Pada tahun ini, anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Tahap kelima yaitu tahap identitas dan kekacauan identitas atau
Identity versus Identity Confusion. Tahap identitas dan kekacauan identitas ini merupakan tahap psikososial yang kelima yang berlangsung selama tahun-tahun masa remaja, yaitu usia kira-kira 12-20 tahun. Tahap ini adalah tahap yang paling diberi penekanan oleh Erikson karena tahap ini merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Tahap keenam yaitu tahap keintiman dan isolasi atau intimacy versus isolation. Tahap ini dimulai sekitar umur 20-24 tahun, yaitu masa awal dewasa. Perkembangan psikososial keenam yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. Jika pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebayanya, maka tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Tahap ketujuh yaitu tahap generativitas dan stagnasi atau generativity versus stagnation. Tahap ini merupakan tahap psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan atau keturunan, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Tahap ke-8 yaitu tahap integritas dan keputusasaan atau integrity versus despair. Tahap ini merupakan tahap ke-8 yang dialami individu selama akhir masa dewasa. Integritas paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, produk-produk, dan ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupannya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan psikososial Erik H. Erikson. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.